Iya, memang, kencing batu ini umum terjadi ya, Dok, ya, terutama pada pria, biasanya 2 kali lipat dibanding wanita. Pembentukannya itu disebabkan banyak faktor ya, Dok, ya. Salah satu tadi ada usia, kemudian juga ada jenis kelamin, dan juga pola hidup. Halo sahabat sehat, jumpa lagi bersama saya Dr. John dalam program kesehatan Oke Dokter. Pada episode Oke Dokter kali ini, kita akan membahas mengenai satu penyakit yang sudah sering di masyarakat, yaitu penyakit kencing batu. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami dengan betul apa itu kencing batu dan bahayanya. Kali ini kita akan membahas langsung bersama ahlinya, yaitu dokter spesialis penyakit dalam. Sekarang sudah bersama dengan saya di studio, yaitu Dr. Jeffrey Alois Gunawan, spesialis penyakit dalam. Selamat siang, Dok. Yang sehat ya, Dok? sehat. Nah, jadi kali ini kita akan berbincang-bincang nih, Dok, mengenai dari kencing batu. Dari pertama itu sebenarnya definisi itu kan kita sering dengar ada kencing batu, ada juga batu empedu, ada batu ginjal. Itu sebenarnya ketiga itu penyakit sama atau berbeda sih, Dok? Iya, memang kencing batu ini umum terjadi ya, Dok, ya, terutama pada pria, biasanya 2 kali lipat dibanding wanita. Dan memang kalau untuk jenis batunya ya, dibandingkan dengan batu empedu, itu sebenarnya ada persamaannya, ada juga perbedaannya. Jadi biasanya pada batu ginjal itu yang sering adalah batu kalsium, oksalat, dan yang kedua itu batu asam urat yang sering. Itu yang sering pada ginjal. Ada ginjal. Namun bisa juga kita jumpai batu yang mirip seperti batu empedu, yakni batu sistin namanya. Tapi untuk sebenarnya penyakit itu sama nggak sih, Dok? Misalnya ada orang didiagnosa sebagai kencing batu. Boleh nggak kita katakan itu sebagai sakit batu empedu atau beda? Sebenarnya beda lokasinya atau tidak? Bagaimana, Dok? Iya, memang kalau batu ginjal biasanya lokasinya itu ada di ginjal itu sendiri, atau dia bisa turun ke bawah, ke ureter namanya ya. Jadi batu ureter dan turun lagi ke bawah menjadi batu di kandung kemih atau batu buli. Sedangkan kalau batu empedu itu lokasinya jauh di atas di dalam liver yang disebut dengan kandung empedu. Nah, di kandung empedu ini bisa turun juga ke bawah, ke leher dari saluran empedu hingga akhirnya terus ke bawah ke saluran empedu yang ada di dalam pankreas. Berarti secara dari penyakit pun, dari letaknya pun sudah berbeda ya antara batu ginjal dan juga batu empedu ya, Dok? Benar, lokasinya berbeda. Memang berbeda. Untuk pembentukan sendiri, kenapa sih bisa sampai terbentuk batu itu, Dok? Ya, baik. Ya memang batu ginjal ini biasanya pembentukannya itu disebabkan banyak faktor ya, Dok, ya. Salah satu tadi ada usia, kemudian juga ada jenis kelamin, dan juga pola hidup. Biasanya sering minum soft drink ya, yang kita ketahui ya, itu akan meningkatkan fosfor di dalam darah, sehingga nantinya fosfor ini akan meningkatkan risiko terbentuknya batu. Nah, jadi dari semua itu, kebiasaan kita, kemudian dari faktor-faktor demografis tadi itu akan mempengaruhi yang namanya faktor peningkat untuk terjadi batu, dan akan menurunkan faktor penghambat terjadi batu. Nah, faktor peningkat ini apa saja? Yaitu biasanya adalah kalsium, kemudian oksalat, ya, kemudian juga asam urat, itu faktor-faktor yang meningkatkan risiko terjadi batu. Nah, faktor penghambat atau inhibitornya yang kita ketahui itu biasanya adalah sitrat. Sitrat ini biasa ya ada dalam lemon atau jeruk biasanya. Nah, itu dikenal menghambat terbentuknya batu. Nah, kalau keseimbangan di antara kedua ini, faktor peningkat dan penghambat dari batu ini terganggu, di mana lebih berat yang banyak peningkatnya, maka tentu akan memperbesar terjadinya resiko pengendapan batu itu ya. Pengendapan, kristalisasi dan batu akhirnya. Kalau untuk yang mempengaruhi besar kecilnya sebuah batu, kan ada yang ditemui pada seorang tuh batu yang sangat besar bisa nampak, ada juga sangat kecil seperti kerikil pasir tuh. Apa yang mempengaruhi sih, Dok? Baik, memang kalau untuk besar kecilnya ini memang bervariasi ya, Dok, ya. Jadi biasanya setiap orang itu berbeda-beda. Ini ditentukan oleh anatominya, letaknya di mana, apakah dia ginjal atau di saluran ureter tadi, di bawahnya atau di kandung kemih. Itu akan memberikan gambaran yang berbeda-beda dari segi ukurannya. Nah, kemudian biasanya kalau batunya itu besar, itu kita sebut kalau misalnya sudah di atas 2 cm ya, Dok, ya. Ukurannya itu biasanya sudah ukurannya termasuk yang tidak besar ya, tidak bisa lagi kita pakai metode-metode pengobatan yang sifatnya non-invasif seperti SWL. Nah, biasanya kalau batu yang ukurannya bisa keluar sendiri, yang orang bilang batunya keluar lewat saluran kencing sendiri, itu biasanya ukurannya kurang dari 6 mili.
6 mm atau 6 mm. sekitar 0,6 cm ya dok ya berarti ya? Iya, benar tuh John. Nah, sekitar itu. Untuk penyebabnya tadi dokter katakan ada dipengaruhi dari makanan atau minuman yang masuk dok. Tadi contohnya ada soft drink atau minuman instan ya dok ya? Nah, apakah dari faktor keturunan sendiri juga berpengaruh dok sebagai penyebabnya itu? Ya, memang faktor genetik ini juga mempengaruhi ya dok ya. Ada juga orang dengan genetik tertentu dia memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap meningkatnya faktor batu itu ya. meningkat jadi batu tadi, sehingga dalam darahnya memiliki kandungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Untuk range umurnya sendiri, apakah kan batu ginjal itu hanya milik orang yang pada usia sudah lanjut atau usia sudah tua, atau pada anak-anak usia remaja pun sudah bisa mulai terbentuk dok? Oke, kalau memang dari usia ini biasanya di antara range usia 30 sampai 50 tahun ya dok ya, dari penelitian yang paling sering kejadiannya. Itu antara usia 30 sampai 50, dan biasanya pada pria itu 2 kali lipat lebih sering dibandingkan wanita. 2 kali lipat lebih sering dibandingkan wanita. Iya. Nah, kalau misalnya pada seseorang ini dok, sudah didiagnosa oleh dokternya mengalami batu ginjal, sebenarnya apa sih pantangan yang tidak boleh dilakukan dok? Apakah ada makanan, minuman yang kita harus hindari benar-benar dok? Oke. Memang kalau untuk makanan tentu yang kita harus hindari tadi ya, yang faktor peningkat batu ya dok ya. Contohnya yang mengandung oksalat yang cukup tinggi, kemudian makanan yang mengandung asam urat yang tinggi ya, dan juga tadi soft drink yang bisa meningkatkan fosfor di dalam darah itu juga sebaiknya dikurangin. Nah, kalau untuk makanan-makanan yang bagus yang memang untuk mengurangi kejadian batu empedu itu tadi misalnya yang sitratnya tinggi ya, seperti lemon atau jeruk nipis, kemudian banyak minum ya cairan itu juga perlu ya, sehingga risiko pengendapan atau kristalisasinya jadi bisa lebih ditekan. Oh, berarti memang ada sesuatu yang harus dihindari dan juga ada sesuatu yang ditingkatkan ya dok ya. Seperti contohnya minum air putih lebih banyak ya dok ya tadi. Nah, kalau untuk penyebabnya selain dari makanan minuman, ada nggak sih dari faktor kebiasaan kita sehari-hari ini dok yang bisa memicu terjadinya kencing batu? Oke, kalau kebiasaan memang biasanya tuh yang sering adalah sering tahan kencing ya dok ya. Tahan kencing berjam-jam biasanya karena memang dia ada kesibukan di pekerjaannya sehingga tidak memungkinkan dia untuk sering-sering ke belakang, seperti itu. Dan juga sering kurang minum ya, kurang minum cairan, maksudnya di sini adalah air putih ya. Air putih ya. Nah, itu biasanya kurang. Dan juga satu lagi itu soft drink yang disebutkan dari penelitian tuh kalau misalnya lebih dari 1 liter biasanya dalam seminggu, konsumsi lebih dari 1 liter itu dari penelitiannya ada yang menyebutkan meningkatkan risiko batu. Nah, ini cara kita mendeteksinya dok, cara kita mendeteksi adanya batu ginjal pada diri kita, apa sih yang awal-awal kita rasakan itu? Ya, memang kalau keluhannya itu sendiri yang pertama adanya nyeri ya saat kita kencing itu biasanya sakit, bisa nyerinya di bawah atau bisa juga di atas ya dok ya, di perut bagian bawah, atau ada juga yang di nyeri pinggang ya. Jadi sebenarnya itu tergantung lokasi dari batunya. Kalau nyeri pinggang itu lebih sering tentu ginjal ya, batu di ginjal. Kemudian kalau di bawahnya lebih sering itu batu di saluran kencing yang di ureter, di bagian tengahnya itu. Kemudian kalau di perut bawah lebih sering di buli-buli atau di kandung kencingnya. Kemudian kalau untuk gejala lain biasanya adanya perdarahan ya, kencingnya berdarah. Orang sering lihat itu kencing merah biasanya. Kencingnya kemerahan ya, kemerahan atau ada bercak spot darah ya, flek-flek darah atau hitaman biasanya juga bisa. Dan juga kalau sudah ada infeksi ya dok ya, jadi batu ini seringkali terinfeksi karena kuman senang di batu itu biasanya ada gejala berupa demam juga. Oh, jika ada sampai ada infeksi awalnya juga bisa memicu terjadinya batu itu sendiri. Nah, untuk menangannya kan banyak yang mengatakan ada meminum air kelapa muda, ada juga rebusan herbal seperti daun meniran itu atau buah nanas, katanya dapat mengobati kencing batu. Itu bagaimana tanggapannya dok? Baik, ya memang kalau untuk buah-buah alami tersebut kita harus lihat kandungan sitratnya tadi dok ya. Sitratnya atau bahan-bahan yang dapat menghambat terbentuknya batu. Memang dari buah-buahan alami itu beberapa memang memiliki kadar sitrat yang cukup yang bisa membantu untuk mengurangi kejadian batu. Namun untuk persisnya berapa kadarnya yang harus diminum itu perlu penelitian lebih lanjut ya dok ya. Jadi apakah harus berapa buah makannya, itu biasanya kita harus teliti dulu ya sampai dikuantifikasi berapa miligram dosis yang optimal untuk mengurangi batu. Tapi berarti memang masih perlu penelitian lagi ya dok untuk bisa menganjurkannya secara langsung ya dok. Nah, ya secara ilmiahnya. Secara ilmiahnya. Kalau untuk penanganan yang dilakukan oleh dokter selama ini tuh di rumah sakit kan kita tahu operasi. Apakah ada jalan lain selain operasi dok? Ya memang kalau batu ini kita bagi dua ya dok ya, secara garis besar. Itu untuk tata laksananya ada yang invasif, ya, biasanya dengan operasi.
atau yang invasifnya lebih minimal itu biasanya kita lakukan dengan yang namanya ureteroskopi ya. Atau seperti masuk pakai teropong atau apa gitu ya. Benar, lewat saluran kencing ya, kita masuk ke dalam, kemudian bisa dua cara. Ya di teropong itu bisa kita tembakan laser ya, laser holmium namanya. Kita tembakan sehingga batunya pecah, kemudian batunya akan keluar sendiri. Atau yang kedua dari alat tadi yang dimasukkan lewat saluran kencing itu kita bisa diletakkan ada keranjang basket, keranjang yang fungsinya untuk mengambil batunya gitu. Oh, ada keranjangnya di alat ngambilnya itu berarti alat ya. ngambilnya itu sehingga dia bisa masukkan ke dalam keranjang batunya dan ditarik keluar seperti itu. Itu kalau untuk yang metode invasif ya dok ya. Kalau yang non invasif itu juga tersedia. Biasanya itu yang pertama bisa dengan namanya litotripsi ya dok ya. Atau gelombang kejut. Jadi dari luar tubuh itu ditembakkan ada gelombang kejut. Dia menggunakan gelombang semacam radiasi untuk memecah batu, ya. Setelah pecah, nanti batu itu akan keluar sendiri lewat bawah. Nah ini biasanya ada syaratnya, jadi tidak semua batu bisa dilakukan ini dok. Jadi biasanya tuh batunya ukurannya harus kurang dari 2 cm. Itu yang bisa gelombang kejut. Tapi kalau udah lebih dari 2 cm, itu biasanya udah harus invasif yang tadi, operasi atau dengan uteroskopi atau dengan PCNL satu lagi. Berarti itu teknik-teknik operasi yang untuk mengeluarkan batunya ya dok yang tadi dokter sebutkan ya. Nah jika misalnya ada batu yang besar yang dokter katakan tadi sudah lebih dari 2 cm, namun misal kita takut nih untuk melakukan operasi, sebenarnya ada cara lain nggak sih bisa kita lakukan dok? Atau memang ada bahaya jika misalnya kita malah mencoba-coba obat yang lain atau kita membiarkannya, itu sebenarnya bagaimana dok? Ya memang kalau batunya besar ya lebih dari 2 cm, biasa kalau kita biarkan saja, yang kita takutkan tuh komplikasinya adalah infeksi tadi dok ya. Karena dia satu akan menyumbat dari aliran kencing sehingga kencingnya tidak bisa turun ke bawah, akibatnya naik lagi ke atas. Jadi akan membanjiri terutama area ginjal ya, itu yang kita sebut dengan hidronefrosis biasanya. Ginjalnya membengkak, isi cairan berupa cairan kencing tadi nggak bisa turun. Nah ini akan menjadi media untuk tumbuhnya kuman, ya kuman-kuman. Seringnya kuman chlamydia, mycoplasma, dan E. coli biasanya. Dari ketiga itu akan tumbuh di sana, ya menimbulkan radang ginjal atau nefritis kita sebutnya, dan nanti lama-kelamaan bisa masuk ke darah. Malah ditahan jadi memicu infeksi atau bisa sampai kerusakan ginjal kita ya dok ya. Benar. Dan yang tidak tertahankan lagi adalah nyerinya dok. Nyeri sekali, itu biasa orang pasti tidak tahan ya. Nyerinya bakal berangsur-angsur meningkat terus ya dok? Iya, terutama kan kita setiap saat kita pasti ada yang kencing ya. Ada yang mau dikeluarkan. Ya, metabolisme terus berjalan ya dok ya. Jadi begitu kencing mau dikeluarkan, biasanya dia berkontraksi, saluran kencingnya, ya itu begitu ketemu batu, dia langsung bereaksi dengan sangat cepat kontraksinya. Jadi makanya terasa sakit. Merangsang nyeri. Oke dok, sekarang kita akan melihat nih ada beberapa pertanyaan dari kru MOP yang bertanya, kita akan lihat dulu. Dok, saya mau bertanya, apakah orang yang memiliki penyakit kencing batu dapat berdampak pada kesulitan memiliki keturunan? Terima kasih, dok. Seseorang yang menderita kencing batu, apakah berdampak pada susahnya memiliki keturunan? Bagaimana tanggapannya, dok? Oke, baik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Yang bagus sekali pertanyaannya. Memang pertanyaan umum juga dok ya. Orang sering bertanya karena pasti orang takut ya untuk keturunan ya. Apakah pengaruh atau tidak? Itu memang kalau kita lihat dari penelitian yang ada itu memang pengaruhnya ada, ya, tapi tidak secara langsung gitu dok. Jadi tidak langsung ada batu kemudian langsung risiko untuk menurunkan keturunan ini jadi berkurang, itu tidak secara langsung. Jadi biasanya dengan adanya batu itu akan menyebabkan tadi adanya kumpulan cairan di ginjal sehingga otomatis fungsi ginjal terganggu ya. Lama-lama akan terjadi penyakit ginjal kronis namanya dok ya. Nah, penyakit ginjal kronis inilah yang dapat mencetuskan zat-zat yang mempengaruhi pembuluh darah. Seperti itu. Nah, zat-zat pembuluh darah ini salah satunya pembuluh darah di saluran kelamin kita, ya, reproduksi kita. Seperti ereksi itu jadi terpengaruh. Jadi pengaruhnya tidak langsung, namun ada ke arah sananya. Ada pengaruhnya, namun bukan berarti ada batu ginjal akan berarti kita sulit mempunyai keturunan. Tidak langsung tidak seperti langsung, itu ya. Tapi memang ada prosesnya dok ya. Proses. Lama-lama memang akan ke sana karena terganggu pembuluh darahnya juga. Berarti memang ada suatu proses yang tidak singkat lah ya dok ya untuk mencapai seperti itu. Nah, kita akan lihat pertanyaan berikutnya ya dok. Dok, saya mau nanya, penyakit kencing batu dapat memicu komplikasi ke penyakit lain nggak sih? Thank you. Apakah kencing batu dapat memicu komplikasi ke penyakit lainnya? Bagaimana tanggapannya dok? Baik. Ya, memang kencing batu ini
merupakan suatu penyakit yang dapat berujung pada banyak komplikasi ya dok ya. Iya. Salah satunya tadi yaitu infeksi ya, apabila kita tidak segera ekstraksi atau kita segera angkat batunya, tentu tadi akan memicu berkumpulnya kuman di sana sehingga menimbulkan infeksi dan nanti dapat berakibat pada shock dari orang tersebut ya, pada bentuk yang beratnya sehingga dapat berujung pada kematian biasanya. Nah, kemudian selain infeksi ini tadi, ya pengaruh yang lain komplikasinya adalah ke fungsi ginjal tadi ya dok ya. Ginjal. Biasanya fungsi ginjal kalau memang sudah berat ya dok ya, dan sudah lama batunya ini tidak diangkat juga akan turun secara cukup signifikan. Sehingga akibatnya orang tersebut ya sering merasa lelah, kemudian sering juga berat badannya kok turun dan juga akhirnya kencingnya kok ini benar-benar sedikit sekali, nggak bisa kencing sama sekali, dan akhirnya begitu diperiksa kadar ureanya dalam tubuh itu sudah sangat tinggi. Itu Nah, bisa ini yang dari berbahaya. dampak karena kencing batunya yang mungkin dibiarkan atau sudah lama kita tidak sadar ada memiliki kencing batu itu ya dok ya. Yang nyumbat, nah itu akhirnya yang membuat kadar racun yaitu urea tadi yang harusnya dikeluarkan lewat ginjal, racunnya nggak bisa keluar, akhirnya masuk lagi. Malah ke jadi darah. racun di dalam tubuh kita ya dok ya. Benar, nah ini akhirnya berujung pada yang orang takutkan, yakni harus cuci darah. Cuci darah. Itu yang jadi masalah. Masih masalah ya dok ya. Iya, selain tadi juga yang itu ya, Yang keturunan infeksi tadi ya. dan juga faktor Keturunan itu. juga terpengaruh, terutama juga kita biasanya nyeri sekali ya dok ya. Jadi untuk melakukan Aktivitas pun terganggu ya. Iya, suatu hubungan seksual misalnya itu juga terpengaruh pasti. Oke, baik. Sekarang kita akan lihat pertanyaan berikutnya ya dok. Iya. Dok, saya mau nanya, vitamin dan suplemen itu bisa menyebabkan kencing batu nggak sih dok? Makasih dok. Nah, ini vitamin atau suplemen itu menyebabkan kencing batu atau tidak dok? Kan ini cukup banyak digunakan sekarang ya dok, vitamin, Vitamin C ya, suplemen biasanya, dok, ya. juga itu. Iya. Ya memang kalau untuk vitamin ini yang jadi isu adalah vitamin C dok ya. Orang sering bertanya apakah dengan konsumsi yang banyak ya vitamin C, terutama di masa pandemi kan seringkali kita diajarkan harus banyak konsumsi yang dosis tinggi gitu ya dok ya. Biasanya di atas 1 gram sehari. Nah ternyata memang dari ada penelitian menyebutkan itu ternyata tidak begitu signifikan sebenarnya dok untuk menimbulkan terjadinya batu. Tapi memang kalau dilihat ya dari teorinya memang mungkin untuk vitamin C ini menyebabkan terbentuknya Secara teori itu mungkin batu. ya dok? Ya, karena vitamin C kan pada dasarnya adalah asam askorbat ya dok ya. Iya. Ini meningkatkan nanti produksi oksalat, diubah menjadi oksalat nantinya di dalam tubuh kita. Nah, oksalat tadilah yang jadi bahan atau faktor peningkat terjadi batu. Nah, itu yang dapat menyebabkan terjadi batu, tapi batu oksalat ya, bukan batu askorbat. Jadi tidak secara langsung asam askorbat ini menimbulkan batu, tapi dia berubah dulu menjadi oksalat. Nah ini menjadi isu biasanya terutama pada orang-orang yang memang konsumsi vitamin C banyak, tapi dia sendiri untuk minum cairannya kurang, Minum air putihnya air kurang. putih kurang. Jadi ada faktor lain biasanya dok. Dia juga sebelumnya mungkin sudah ada masalah batu. penyakit lain ya dok ya, seperti kurang gerak karena obesitas. Nah itu meningkatkan terjadi batu. Jadi multifaktorial seperti itu dok. Jadi tidak tunggal dari vitamin C saja gitu. Oke, Tapi berarti ada memang faktor ada lain. banyak faktor lah ya dok yang mempengaruhi sampai terjadi batu, bukan karena vitamin C yang kita minum terus-terusan sampai langsung batu, tidak ya dok ya? Ya, biasanya ditemani faktor-faktor lain juga. Oke, terima kasih Dr. Jeffrey sudah menyempatkan waktu berbincang-bincang kita mengenai dari penyakit kencing batu ini. Semoga untuk sahabat saya sudah menonton jangan sampai bingung lagi mengenai apa sih gejala-gejala dan juga kapan kita harus periksa ke dokter karena penyakit ini cukup menimbulkan komplikasi yang serius. Nah, untuk sahabat saya sudah menonton, jangan lupa dukung terus MOP Channel dengan klik tombol like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Jika kalian ada pertanyaan, tuliskan pada kolom komentar di bawah ini. Sekarang saya pamit dahulu, saya Dr. John. Ya, saya Dr. Jeffrey. Sampai jumpa kembali.